adik-adik, jumpa lagi di acara kita Bina Iman Anak at Home. Kita ketemu di hari Minggu biasa kedua, tanggal 16 Januari 2022. Wah, teman-teman, kita sudah memasuki tahun yang baru. Semoga teman-teman punya semangat yang baru juga supaya menjadi pribadi yang taat, peduli, dan berbelas kasih. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat dan hati yang gembira. Kami mau mengawali hari kami dengan belajar taat mendengar-Mu. Buka mulut kami untuk memuji nama-Mu. Buka hati kami untuk kehadiran-Mu. Gerakan kami untuk ikut yang Engkau mau. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan dan sahabat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita buka Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pernahkah teman-teman menyelenggarakan pesta? Atau pernahkah teman-teman menghadiri sebuah pesta? Wah, menyenangkan bukan? Banyak keceriaan dan juga banyak makanan dan minuman terhidang di depan kita. Nah, tadi sesuai dengan Injil yang tadi kita baca bersama, tiba-tiba penyelenggara pesta kehabisan anggur. Nah, lalu ketika Bunda Maria tahu apa yang terjadi dengan penyelenggara pesta, apa yang ia lakukan? Kita belajar yuk dari perkawinan di Kana ini. Ketika Bunda Maria tahu ada situasi yang kurang baik, ia berinisiatif meminta pertolongan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus bilang, "Apa yang engkau mau dari aku?" Tapi Bunda Maria tetap memberi pesan kepada para pelayan untuk melakukan apapun yang diminta Yesus. Nah, Bunda Maria mempunyai sikap peduli dan mau memperhatikan kesulitan orang lain. Dan sikap inisiatifnya yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, ia mau bergerak mengajak orang lain untuk mewujudkan kebaikan dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian, kita juga belajar dari
sikap Tuhan Yesus ketika perkawinan di Kana itu. Tuhan Yesus mendengarkan permintaan ibunya. Lalu ia meninggalkan kesibukannya dan meminta pelayan mengisi tempayan dengan air. Dengan kuasanya, dengan mukjizatnya, ia mengubah air menjadi anggur. Apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus? Ia mengasihi orang tuanya. Dan ia juga penuh belas kasih kepada orang yang membutuhkannya. Walaupun ia mengatakan saatnya belum tiba, tetapi ia mau untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Kemudian kita juga belajar dari para pelayan. Apa yang dilakukan para pelayan? Ia mengisi tempayan dengan air seperti permintaan Yesus. Tidak membantah dan percaya. Mereka melakukan saja dan kemudian memberikan air yang menjadi anggur ke pemimpin pesta. Dari situ kita bisa belajar bersikap taat, melakukan yang diperintahkan. Dan kita juga belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka mengalami dan merasakan mukjizat Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah yang selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Ia penuh dengan kuasa. Ia hanya meminta kita untuk taat melakukan perintahnya dan percaya kepadanya. Kemudian, Bunda Maria adalah Bunda perantara kita. Ia selalu menyertai dan membantu kita. Jadi, jangan pernah ragu datang memohon pertolongannya. Tuhan juga mempercayakan kita kepada orang tua dan bapak atau ibu guru kita. Jangan lupa, kita harus mendengarkan nasihat mereka. Jangan melawan dan taat melakukan perintahnya. Seperti Yesus yang taat kepada orang tuanya. Dan juga kita juga bisa belajar untuk selalu peduli, mau membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Sesibuk apapun kita, tapi kita mau meluangkan waktu. Kita mempunyai hati untuk membantu orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Jangan yang jauh-jauh, tapi kita lihat saja di sekeliling kita. Pasti ada yang perlu bantuan kita. Seperti Tuhan Yesus yang tadinya sibuk mengikuti pesta, tapi ketika diminta pertolongan, ia mau untuk membantu. Teman-teman, di tahun yang baru ini, di awal yang baru ini, yuk kita buat sikap hidup baru kita bersama. Yuk kita baca bersama. Kita akan melakukan taat, tidak melawan orang tua dan guru. Dan kemudian kita akan membantu, kita rajin membantu untuk menolong teman, membantu keluarga, dan juga peduli lingkungan sekitar kita. Yang kemudian kita mau berinisiatif alias tidak usah disuruh dulu baru kita melakukan. Yang paling penting, lebih rajin berdoa supaya makin dekat Yesus dan juga Bunda Maria. Yuk kita lakukan bersama-sama ya.
Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa penutup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang termanis, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Kami semakin yakin bahwa Engkau Allah yang selalu ada, mengasihi dan tidak akan membiarkan kami dalam kesulitan. Bantu kami untuk bisa selalu dekat, taat, dan percaya kepadamu. Ajari kami juga untuk mau peduli akan kesusahan orang lain di sekitar kami, hingga kami memiliki hati yang selalu bisa mengasihi sepertimu. Bunda Maria, sertai dan doakan kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tapi jangan takut karena minggu depan kita akan berjumpa kembali. Jangan bosan-bosan untuk terus menyimak acara kita Bina Anak Santo Gabriel at Home. Tetap sehat dan penuh sukacita, teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.